Monitoring dan evaluasi secara luas diakui sebagai suatu elemen yang krusial pengelolaan implementasi program dan kebijakan dalam organisasi. Penggunaan informasi dari hasil monitoring dan evaluasi selama dan sesudah pelaksanaan program dapat dilihat sebagai hal pokok dari sistem pelaporan dalam menunjukkan kinerja untuk meningkatkan kualitas pada tahun berikutnya. Evaluasi sendiri dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas mutu kinerja secara berkelanjutan. Kali ini, BPTD Kelas 2 Aceh Kementerian Perhubungan melakukan monitoring dan evaluasi perlengkapan jalan yang dilaksanakan di Terminal Tipe A Lok Sumawe Menasah Kandang, di mana Terminal Tipe A Lok Sumawe ini merupakan terminal baru di kota Lok Sumawe dan baru beroperasi selama 3 bulan, yang tentu sangat membutuhkan dukungan fasilitas perlengkapan jalan. Terminal tipe A ini kan terminal penumpang, seharusnya kan tempat naik turun penumpang. Cuma karena terminal ini baru dan kita operasikan pun masih di Januari 2023. Sebenarnya ini kan masih dalam tahap pembangunan, masih kita uji coba. Tapi alhamdulillah direspon baik oleh pihak pengemudi. Untuk sementara kita melayani akap aja dulu. Kalau situasi terminal, kalau dibilang kondisi ya begini, sebenarnya kalau kita bilang layak, belum layak seperti terminal tipe A karena belum didukung oleh sarana dan prasarana pendukung yang lain. Masih sangat kurang. Dari sisi penerangan kita belum ada, rambu-rambu petunjuk belum cukup, sama akses masuk jalan ke terminal. Kalau dibilang kendala, sangat berkendala karena kan petugas kita harus standby di tengah jalan itu, karena ini terminal transit ya, dari jam 23 ke jam 03.00 WIB. Kalau risiko besar, yang pertama pihak bis kan nggak tahu kehadiran petugas kita di depan akses masuk. Cuman ya gimana ya, karena kesigapan petugas kita dengan perlengkapan dengan pakaian dinas, pakai rompi, pakai stick lamp, pihak pengemudi tahu oh ini ada petugas. Tetapi sebagian pengemudi ada yang belum tahu kalau ini ada terminal tipe A di Menasahmi. Banyak resikonya semua. Ini kan kita kan bersinggungan, yang pertama jalan nasional. Kita yang harus kita hadapi dulu pengguna sepeda motor, kendaraan pribadi, sama becak roda 3. Jadi pengemudi pun agak takut juga untuk masuk ke terminal tipe A. Kalau idealnya sih, kalau harapan kami ya kalau bisa di tahun ini dipercepat pembangunannya, sudah dari sarana pendukung di jalan ya dipenuhi, itu aja. Yang mendesak lampu penerangan jalan. Iya, pertama dari sisi keamanan juga, jadi si pengemudi pun tahu, masyarakat pun tahu bahwa ini akses pintu masuk terminal tipe A idealnya dengan ada RPPJ, baik dari sisi timur atau sisi barat. Dengan adanya itu berarti si pengemudi tahu bahwa di depan ada terminal tipe A Lok Sumawe. Sebelum ke ini aja dulu ke lampu ini. Lampu ya Pak? Ke lampu jalan, sepanjang jalan nggak hidup. Jadi kan memang seharusnya Pak, idealnya menurut PM 13 tahun 2014 kan penempatan rambu petunjuk Pak harusnya kan minimal 50 meter. Nah kalau misalnya untuk sendiri RPPJ-nya harusnya di sini Pak, maksudnya biar orang tuh nggak ngebut lagi Pak di jembatan. iya, Tapi ini kan belum ada Pak. belum ada, sama sekali belum ada. Jadi keberadaan terminal tipe A Lok Sumawe di Menasahmi, keberadaannya ini kalau dibilang ya baru hanya sebatas dari mulut ke mulut warga masyarakat. Jadi kita pun belum istilahnya kan belum publikasi ke media massa karena tahun ini kan kita ada pembangunan juga. Ya, betul. Nah sebenarnya dari sini sudah bisa pas di depan Polsek Muara 2 ini. Ya. Jadi ini ada tekongan ke kanan sedikit. Di sini udah mulai
sudah mulai dipasang. Peringatan ya Pak, rame orang. Oh ya, ini. Oh iya Pak. Ya, itu ya Pak. Nah, karena lampu jalan nggak hidup, jadi kami dari pihak Terminal Luis Mau memohon, Ya. memohon sangat disegerakan. Ini lagi, nggak kelihatan kan? Nah, Terminalnya mana Pak? ini, nih, Nggak kelihatan Pak ya? nggak kelihatan juga. Petugas nih. Kalau ada petugas kosong gini. Tahu kan? Nggak tahu. Iya betul Pak. Nggak tahu apakah pengemudi pura-pura nggak tahu rambu. Ya. Nah, kita kan nggak bisa salahkan juga. Nah, nggak bisa salahkan pengemudi juga. Nah, banyak. Habis itu dari sisi pembangunan pun kami dari pihak petugas di sini pun mengharap kalau bisa dipercepat pembangunannya biar kita bisa optimalkan lah. Kalau misalnya kita ketemu nanti Idul Fitri sekali lagi gitu kan. Iya Pak. Nah, sudah berfungsi lah. Kok gini kan nggak tahu ada terminal, bener nggak? Iya betul Iya, Pak. betul. Nah, kok gini nggak tahu ada Ini terminal. apa gitu Pak kalau orang nanya? Apa tempat pengungsian atau apa? Malah ini kan kita water barrier kita kan 15. Itu punya di sub saya pinjam 5. Oh iya Pak. Kan itu balik kan? Iya. Harusnya kita yang ngasih. Iya benar. Ah, ini punya di sub saya pinjam 5. Berapa biji bang? 5. Ah ini. Ah ini punya di sub saya pinjam 5. Malah disupport dikasih. Cukup nggak 5 katanya lagi? Nah, ini 5 ini punya di sub kita ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Pengawas, yang saya banggakan rekan-rekan PPNPN. Terima kasih sudah bertugas malam ini. Jadi dalam bertugas malam ini yang paling saya tekankan jaga kesehatan, jaga keselamatan. Boleh siap gerak. Sebelum memulai kegiatan berdoa mulai. Doa selesai, serah di tempat, gerak. Terima kasih. Oke, siap gerak. Balik kanan, gerak. Ya, seharusnya ada 200 meter simpang kandang namanya, jadi harus dibuat pelambatan. Ini malah ada rambu-rambu peringatan bahwa di depan ada terminal tipe A. Tapi lampu emang sangat dibutuhkan ya Pak. Sangat dibutuhkan. Itu yang paling utama dulu. Dan mendesak. Mendesak, harus disegerakan. Ini seharusnya personil kami harus ditambah lagi. Ada penambahan personil, bisa direkarkan PPNPN yang mungkin di mana satpol yang agak lebih PPNPN bisa ditugaskan di Satpol TTA Luis Mau. Karena faktor inilah, faktor keadaan. Jadi memang kita butuh tenaga PPNPN yang pengatur lalu lintas. Kalau bisa di satu regu itu kita forsilkan sekitar 10 orang. Idealnya sih ada 6 atau 7 penambahan. Mas bisa ngambil spot di situ sampai dia ngambil haluan kemari. Kan agak susah dia masuknya. Nggak mau. Susah. Inilah yang terjadi di depan pintu masuk terminal sebenarnya. Banyak yang ngeyel juga ya. Banyak yang ngeyel. Tadi bahaya loh Pak. Benar. Karena kan saya gini loh, karena keselamatan petugas yang paling utama, kami nggak maksakan juga. Kami tidak memaksakan juga, dia harus masuk. Nah, cuma kita, Ada lagi nih Pak. ya, ini masuk dia mas. Ini masuk, kita uji coba. Banda Malaysia,
siap mantap. Ngeri kan mas? Iya. Dan kayak kucing nyawanya 9 kayak itu. Benar. Makanya kan keselamatan petugas ini paling utama loh mas. Iya. Nah, ini mas, awas mas, dia keluar. Iya, dan dengan kondisi ini alhamdulillah kami dari Satuan Pelayanan Terminal Leuschmawe memberanikan diri sebenarnya mas, memberanikan diri untuk memasukkan bis ke area terminal mas. Iya nadi yang ini, ada juga perlambatan. Ngeri loh, saya aja tiap malam nggak bisa tidur loh mas, kalau petugas saya di lapangan. Habis kenapa gitu ya? Iya bener mas, karena kan tanggung jawab saya mas. Nah, keselamatan petugas yang paling utama. Nah, karena yang kita hadapi lah bis-bis malam mana. Ntar bisa direkomendasikan ke pimpinan gitu kan, sekitar 200 meter dari arah timur atau dari arah barat dibuat ya himbauan-himbauan atau FPPG atau penambahan rambu-rambu lah di pintu masuk, arah pintu masuk terminal. Kendaraan belakang maju Ini yang takut. Benar. Karena kita udah bukan ngatur bisa kap lagi nih sebenarnya. Itu pengaturan lalu lintas juga.